Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita membahas satu video di mana ada sekolah Kristen dan juga sekolah Islam, di mana dalam pendidikan tersebut anak-anak itu diajarkan berbagai macam model pendidikan. Bisa secara tanya jawab, bisa juga memberi tugas, bisa juga mengedukasi mereka dengan nyanyian, ya. Tetapi di dalam video tersebut, waktu saya dengar videonya, malah anak-anak yang di sekolah Islam malah mengajarkan untuk tidak menyukai orang yang tidak seiman dengan dia. Dan ini tentu akan membentuk sifat anak-anak tersebut sampai nanti dia jadi besar. Itu pasti akan jadi rusak itu. Kalau model pendidikan yang seperti itu. Itulah sebabnya kita mau bahas videonya supaya pendidikan Indonesia itu maju ya, tidak hanya sibuk bahkan mengajarkan ajaran yang membenci sesamanya. Mari kita simak video berikut ini. Nah itu teman-teman, Islam Islam yes, kafir kafir no. Nanti kalau mereka jadi besar, ini mau jadi apa di negeri kita? Mau menjadi orang yang menghantam bahkan membenci sesamanya? Ya karena dari kecil sudah diajarkan. Usia emas bagi pendidikan anak itu ya di usia sekarang ini, di usia mereka yang masih kecil ini. Kalau mereka sudah dicekoki ajaran yang nggak benar, maka besar nanti mereka pasti akan jadi penyakit di masyarakat. Mereka akan menjadi seorang yang keras, bahkan tidak toleransi, bahkan sulit untuk mengasihi orang di luar agama dia. Ini sekolah gimana ya? Tapi memang beda ya. Kita bersyukur walaupun ada sekolah yang mengajarkan hal-hal yang tidak pantas kepada anak, tapi ada juga masih sekolah yang mengajarkan supaya memiliki rasa toleransi untuk mengasihi sesama sebagai sebangsa dan setanah air. Kita simak videonya ya. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, terbuka dengan orang yang beda agama. Ya, jadi beda sekali kalau di dalam video yang kedua tadi, sekolah Kristen itu justru mereka mendidik anak itu untuk terbuka ya di dalam sebagai sebagai sebangsa dan setanah air itu, sebagai seorang murid yang tidak hanya satu agama di dalamnya, dia harus bisa terbuka, menerima, menghormati dan menghargai. Dan itu yang penting teman-teman, supaya nanti mereka besar betul-betul mereka berelasi kuat ya, karena mereka diajarkan ajaran yang benar. Itu video singkatnya dan ini sedang rame di media sosial. Saya ingin mengajak kita untuk membaca beberapa komentar yang sangat lucu dan juga inspiratif teman-teman. Dari di rantau Borneo. Sekolah Islam memang dari kecil sudah ditanamkan kebencian. Beda kelas dengan sekolah Kristen yang dari kecil ditanamkan kasih dan cinta damai. Dan ini disukai oleh banyak orang ya, sampai ribuan ya. Coba kita lihat ya. Itu fakta nyata dan terang benderang ya. Dan kemauanku dan suamiku, ini kata ini siapa ya, Dinar ya, pingin sekolahin anak di sekolah Kristen atau Katolik biarpun aku Muslim. Gak peduli kata orang, itu duit-duit sendiri kok gitu ya. Jadi walaupun ibu ini Islam atau Muslim, tapi dia nggak peduli kepada apa kata orang, karena yang keluar juga duit dia, sehingga karena dia tahu sekolah Kristen yang baik, maka dia taruh anaknya ke sana ya. Kemudian dari Fernando ya, pantas sekolah Kristen terdepan baik dari segi kecerdasan dan juga karakter dan toleransinya ya. Dan itu memang terbukti ya teman-teman. Tentu ada juga banyak sekolah Islam ya yang baik ya.
Aren Kurniadi, saya Muslim, saya lebih pilih sekolah Kristen. Dia kasih jempol. Ya, dari Cica, sekolah Kristen atau Katolik muridnya banyak yang Muslim, tapi tidak ada satupun di sekolah Islam punya murid non-Islam. Nah ini teman-teman, di sekolah swasta atau Kristen banyak juga siswanya dari ya Islam ya. Tapi kenapa di sekolahnya Islam sangat jarang kita dengar ada non Muslim di situ ya. Saya Islam pindah Kristen, soalnya B2 enak. Ini kita lagi bahas pendidikan ya, tapi dia kasih humor sedikit ya. Saya Islam, ya dia sudah pindah katanya. Saya Islam lalu pindah Kristen, soalnya babi enak ya. Jangan cuma karena babinya enak ya Pak Edison ya, tapi karena Tuhan Yesus luar biasa ya. Lalu dari Ribi Silalahi, kalau Islam sayangilah umatmu, kalau Kristen kasihilah sesamamu. Bagi yang paham udah ngerti artinya. Oke, kasihilah sesama umat manusia. Ada di dalam Alkitab itu hukum yang terutama dan yang paling utama. Yang pertama adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesama ya. Kan lucu kita bilang kita mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, sedangkan yang kelihatan tidak kita kasihi. Karena itu jangan sampai kita menipu diri sendiri. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci sesama kita. Kita membenci orang lain. Itu tertulis dalam 1 Yohanes ya. Anda bisa baca di situ. Kemudian hukum untuk mengasihi itu, waktu kita mengasihi sesama kita, tolak ukurnya adalah kita mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita ingin mengasihi diri kita, demikian seharusnya juga kita perlakukan orang lain seperti kita mengasihi diri kita, sehingga kita tidak bisa menyakiti mereka. Lalu aku Muslim tapi sedikit malu. Beda kalau Islam itu agama, kalau Kristen itu dan Katolik Protestan itu jalan kebenaran dan hidup. Komentarnya ada banyak di sini teman-teman. Aku bersyukur dari Islam dah pindah ke Kristen, hatiku terasa tenang dan damai sukacita ada ya. Ya, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat Alkitab ya. Di dalam Lukas pasal 6, ayat yang ke-32 dan seterusnya. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Jadi kalau kamu mengasihi orang lain, hanya mengasihi mereka, jangan lupa bukan hanya kamu yang berbuat demikian, orang berdosa pun juga mengasihi, melakukan hal yang sama. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kebanyakan memang orang bisa mengasihi dan berbuat baik hanya kepada mereka yang baik. Hanya kepada orang-orang yang baik dengan mereka, maka mereka mengasihi dan berbuat baik. Tetapi ajaran Yesus sangat luar biasa. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali yang banyak. Nah, disinilah yang membedakan kekristenan itu dengan agama yang lain. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berdoalah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap semua orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi yang membedakan kekristenan itu tidak hanya mengasihi mereka yang baik, yang peduli, tetapi Yesus katakan kasihi juga musuhmu. Jadi orang-orang jahat sekalipun, orang yang tidak menyenangi kita pun, Yesus katakan kasihilah musuhmu. Dan ini sangat berbeda dengan ajaran yang pernah ada selain dalam kekristenan. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Disitulah kekristenan menjadi beda dengan agama yang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat, boleh mengedukasi kita. Tuhan memberkati. Shalom.